Sobat Back Picture TV, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya, Roni Dozer, dalam acara Bincang Cuy, Bincang-Bincang Santuy. Nah, Sobat Back Picture TV, pada sore menjelang malam hari ini, saya kedatangan bintang tamu yang unik nih. Uniknya kenapa? Karena rambutnya ini gondrong terus, ya. Rambutnya gondrong, mungkin dia dulunya anak metal, saya nggak tahu, ya. Tapi dia ini belakangan kita lihat sering muncul juga di iklan-iklan TVC. Ya, dulunya dia pernah main ini juga katanya, sinetron laga. Biar nggak penasaran, langsung saja kita sambut Bro Robby Bo. Apa kabar, brother? Baik, sehat ya, Bro Robby? Amin, sehat. Oh, ini kalau dilihat Bro Robby kok agak-agak ngantuk, kenapa nih, Bro? Nah, harusnya terlihat dong di Bincang tuh ini. Kenapa nih? Kebetulan semalam habis syuting iklan. Oh, syuting iklan. Nah, pulang pagi, ya. tidur pagi, bangun siang, Oh. belum kenyang tidurnya. Oh, bukan belum kenyang makannya, tapi belum kenyang tidurnya. Betul. Oh, gitu. Iya. Oke, Bro Robby, ini sobat Bincang Tuy mungkin pengen tahu lebih dekat lagi ya seorang Bro Robby Bo nih. Tapi sebelum aku nanya itu pengen tahu juga kali ya sobat Bincang Tuy, itu nama lengkap Bro Robby itu siapa sih sebenarnya kalau di KTP itu? Di KTP itu nama lengkapnya panjang banget. Mau sebut nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Biar tahu orang. Nama depan saya itu Christian, Christian. tengahnya Robby Michael, Oh. marganya Sunpit. Sunpit. Iya, Sunpit. Sunpit. Oh, Soinpit, bukan Sun. Oh, beda ya. Tadi nggak Naso bilang kita gondrong, sekarang sumpit lagi. Oh iya. Jadi ternyata sobat Back Picture TV ini ternyata gondrongnya dulu. Iya, jadi belakangan nih Bro Robby sekarang sudah polos dia. Ya, dia main-main polos saja dia. Please. Gitu ya. Nah, sebelum kita, ini kan segmen pertama lebih ke perkenalan dulu. Nah, kalau sekarang itu lebih dikenal dengan Robby Bo. Nah, Bo-nya ini apa? Apakah Robby Bo? Atau apa sih, Bro? Bo-nya itu, Bro? Editing, Bro. Apa tuh, Bro? Apa tuh? Bo itu pasti orang udah bilang, wah itu Bo licin pasti botak. Oh, ternyata Tapi ternyata bukan. Itu fans gua dulu itu bintang film Hollywood cantik. wow. Itu di tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Siapa kan dia? Bo Derek. Oh, Bo Derek. Iya. Aku tahu dia yang suka main laga ya. Iya dong, Bo Derek. Bintang Hollywood cuy. Iya, cowok cewek. Cewek. Iya. Ya, oh sorry itu Cindy Rock. sorry, itu salah, Cindy Rock. Oh ini Bo Derek. Iya, Bo Derek. Derek apa nih, Bro? Derek itu. Derek penganan. Iya. Oh gitu. Nah, Iya. kenapa Bro sampai ngefans sama Bro Derek? Apakah aksi aktingnya atau ininya apa ya tuh? Satu dia cantik, kita suka dia punya acting, dan ya memang benar-benar apa yang dia perankan itu, pokoknya kena lah di hati. Oh gitu. Betul. Tapi kan sosok itu cewek ya. Ah. Ngana kan pria. Pria kan? Laki-laki kan? Iya. Jadi Robby Bo, tapi tetap lempeng kan? Lurus. Iya, lurus. Kalau dia Bo Derek, Hah? anak Bodoza. Oke, Bro Robby Bo dan sobat Bincang Tuy dimanapun berada, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya di segmen kedua, biar lebih seru lagi nih. Tadi perkenalannya udah kan? Oke, tetap stay tune di Bincang Tuy, Bincang-Bincang Santuy. Nah, sobat Back Picture TV dimanapun berada, sekarang kita masuk ke segmen 2 ya, tetap di Bincang Tuy, Bincang-Bincang Santuy. Nah, Bro Robby, Yap.
ini orang perjalanan karirnya itu kan beda-beda. Ada yang dari daerah menjlok ke Jakarta. Ngana dulu, ini kan ada asli-asli Ambon ya Ngana ya? Ada. Apa dari Ambon langsung pengen aku pengen hijrah ke Jakarta, pengen mengadu nasib, mau pergi apa begitu dulu ceritanya atau seperti apa bro? Tepatnya gua lahir di Ternate, Maluku Maluku Utara. Mantap. Papi ada blasteran sama Belanda. Oke. Mami ada Sulawesi Utara. Oke, Sulawesi Utara. Terus? Ya dari kecil itu sudah lebih terbentuk di nyanyi sama main musik ya. Oh, nyanyi dan main musik. Iya. Dengar-dengar pelayanan di gereja juga suka ya, bro ya? Betul sekali. Itu pelayanan main drum, bass. Ya, gitu. Oh gitu. Kalau apa bakar sampah jarang ya? Bakar sampah itu jarang. Ada bakar sate. Oh, bakar sate. Oke. Nah, Bro Robi, pertama kali menginjakan kaki di Jakarta itu tahun berapa dan motivasinya apa? Apa karena sekolah? Apa karena hal apa gitu? Biar sobat Bincang itu juga tahu. Satu ya karena sekolah juga ya. Sekolah. Apa tuh? Pas SMA atau pas? SMA aku di itu apa namanya Makassar. Oh, SMA di Makassar. Di Katedral Cendrawasih gitu. Oke, terus? Terus hijrah ke Yogyakarta. Jogja. Tahun berapa itu ya? Tahun 87 88. Wow, itu kuliah apa? Masuk di Institut Seni Indonesia. Wow, Jakarta. Institut Seni Indonesia tuh mantap juga tuh sekolah seni. Iya. Di bidang apa? Pasti isi. Nah, itu kita bagaimana dong kita lagi? Di percussion. Percussion. Oh, Kita paling suka. Gua paling suka itu alat-alat pukul. Semua apa yang di itu gua pukul semua. Oh gitu. Kenapa nggak jadi petinju aja? Tadinya mau begitu. Tadi mau begitu. Lama udah boleh udah. Oh gitu ya. Cuma kalau petinju takut gua. Iya. Ditonjok. Takut menang mungkin. Iya. Nah setelah ke isi Jogja, kemudian langsung pindah ke Jakarta atau bagaimana? Enggak, ya selesaikan di sekolah dulu di Jogja. Ya pulang pergilah. Jogja Jakarta kan biasa ya kalau mau main ke Jakarta sambil lihat-lihat entertainer banyak ya teman. Bro, ayo ikut di dunia acting katanya. Itu teman yang ngajak ya? Tapi sorry, teman yang ngajak itu apakah dia sudah orang film duluan atau bagaimana? Ada orang film duluan, tapi sudah nggak usah sebut namanya. Oke. Jadi dia aku gua kayaknya nggak cocok nih di acting, nggak tahu acting gua. Kalau main musik boleh lah gitu. Harus belajar loh. Jakarta nih. Terus pikir-pikir boleh juga ya. Ada tuh film-film yang dulu tapi ya udah nggak terlalu peran-peran yang biasa aja. Supporting ya. Supporting aja. Apa itu? Lebih ke sinetron action kan? Enggak, layar lebar. Oh, layar lebar. Judulnya kalau masih ingat. Dulu apa ya? Ketika musim durian tiba kalau nggak salah itu ya. Ketika musim durian tiba. Durian. Udah keren. Serius itu judulnya? Iya. Terus apa lagi ya? Ya supporting lah. Ya belum baru. Awal-awal itu aja lah awal-awal itu. Tapi lama kelamaan lihat enak juga ya. Enjoy. Jadi acting enjoy kita. Oh gitu. Tapi tetap lebih fokus di nyanyi gereja, pelayanan juga. Fokus di main musik. Iya. Dan katanya waktu itu pernah juga katanya sinetron Langga juga kan itu tahun berapa? Kian Santang viral itu sinetron Santang tuh. Tahun berapa itu? 90-an 2000-an ya. Ya 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oke, sekarang 2020 sekitarnya 2013. Ya 2012-2013. Episode lumayan banyak main. Ya lumayan lah. Masih ingat nggak peran apa waktu di Kian Santang? Itu jadi dari kerajaan Pasir Luhur waktu itu. Wow, Pasir Luhur. Banyak pasir ya dong? Pasir kita luhur. Oh luhur. Luhur itu apa ya? Oh iya luhur. Suatu yang baik lah. Jadi leluhur. Iya. Ngaco lu. Ya gitu. Terus ya mulai
Makin enjoy ya. Enjoy awal-awal iklan ditawarin apa ya? Iklan PSA dulu. Wah, PSA itu layanan masyarakat. Betul. Iya, layanan masyarakat. Nah, coba kita dari departemen tenaga kerjaan, terus ada Pemerintahan sosial gitu. Iya. Nah, dari situ orang mulai lihat karakter. Oh, melihat karakter. Karakter dulu gua belum gemuk kayak begini. Oh gitu. Botaknya belum licin kayak begini. Oh, jadi kumisnya belum panjang kayak begini. Oh, gitu ya. Nah, berubah semuanya. Berubah. Gemuk, kumis agak begini. Nah, terus dulu belum putih ya? Oh, belum. Hitam. Ini kalian bukan dicat ya? Karena emang karena udah umur ya? Gua tambah bihun. Gitu. Habis itu mereka lihat, wah bagus nih karakter dia nih. Nah, kepanggil terus itu. Oh, mulai yang ke divisi ya? Yang divisi komersial ya? Itu apa produk pertama, bisa bilang produk? Nggak apa-apa, bilang aja. Itu KitKat Green Tea. Wow, itu yang viral. Iya, siapa tahu nanti KitKat mau sponsorin di sini kan? Amin. Kan? Nah, dari situ KitKat Green Tea. Nah, itu jadi naik nama. Oh, mulai banyak yang di iklan panggil. Gitu ya. Oke. Nah, puji Tuhan sampai detik ini tahun 2021 ini masih dapat job iklan. Masih udah iklan yang ke-45. Wow. Banyak ya? Banyak. Itu digital, divisi, billboard, semua. Banyak yang gabungan ya. Jadi sobat Bincang Tuy, Bro Robi ini bisa dibilang dia merantau ke Jakarta juga, dari sekolahnya yang sempat ke Jogja diisi, dan di Jakarta pun dari yang tadinya mungkin bukan nggak percaya diri tapi masih mencoba-coba kan awal-awal itu kan di sinetron, mungkin akhirnya supporting akhirnya dia sekarang lebih terkenalnya sebagai bintang iklan. Bintang iklan ya. Ada juga beberapa film layar lebar yang aku bintangi. Oh gitu. Apa tuh salah satunya? Itu peran pembantu utama juga, yang Raditya Dika, Single Part 2. Oh, Single, iya. Filmnya Raditya Dika itu 2000, kalau salah 2019. Oh, 19 sebelum pandemi ya. Betul. Oh gitu. Sama apa lagi? 2018 Kasih Nemis Kami sama Naysila Mirdad. Oh, sama Naysila Mirdad, anaknya Tante Lydia Kandau. Betul. Oh gitu, siap. Nah, jadi dari perjalanan karirnya Bro Robi ini paling tidak coba apa ya kira-kira bisa berbagi sama sobat Back Picture TV dan sobat Bincang Tuy ini, kira-kira bagaimana untuk mengatasi kepercayaan diri, terus mengolah juga talenta, ya kan, supaya nih teman-teman kita semua nih sobat Bincang Tuy yang ada di daerah juga kalau mau ke Jakarta punya skill juga ya, gimana? Mungkin bisa kasih masukan Bro Robi. Ya. Memang dari awal kecil itu dunia seni itu, maksudnya di dalam diri aku tuh udah mengalir darah seni dari papi. Oh, dari papi. Terus kadang-kadang kalau itu kan menghayal nih. Iya. Lihat orang di film. Dulu kan suka nonton filmnya Rano Karno. Oh iya. Yes, Gusman. Nah, enak nih tampil nih ya. Jadi terkenal, orang bisa kenal gitu. Nah, habis itu kesini-sini gue lihat lu juga di Extravaganza. Iya, itu tahun 2004 lah ya. Kita belum kenal gitu ya. Iya. Gue lihat, wah lucu juga nih. Enak juga jadi komedian. Jadi berbaur terus semua. Jadi yang satu hal yang yang mau aku sampaikan di sini, bahwa kalau kita sudah ada kepercayaan diri bahwa kita ini ada di dunia seni, kita bisa menghibur, itu kita yang tahu sendiri. Betul. Jadi kita mau melangkah itu kita nggak ragu-ragu. Tapi kalau kita paksakan, itu kayaknya kurang berjalan nantinya. Mesti dari basic. Betul. Apa yang memang passion yang ada di dalam diri kita tuh memang itu entertain, ya udah kita lakukan, lakonin. Tapi lakonin itu jangan berdasarkan bahwa kita nih harus mencari yang wah gitu ya. Tapi kita harus memberikan yang terbaik gitu. Oke. Buat
pemirsa seluruh Indonesia. Betul, betul. Jadi kejarlah prestasi, membuat prestasi yang bagus. Betul. Jangan sensasi. Iya. Jadi sobat Bincang Tuy, Bro Robi mungkin juga entertain yang lain dan termasuk saya menjalani dunia karir di entertain, film, sinetron dan sebagainya itu juga melalui tahap yang namanya proses. Ya, Bro ya. Betul. Proses itu mahal sekali. Proses itu betul-betul bagaimana kita dari yang nol merangkak lagi jadi dari figuran menjadi supporting sampai menjadi peran utama. Nah, tapi bagaimana kita mental dibangun ya di situ kan, kepercayaan diri, tapi kita juga jangan lupa kita juga harus tetap rendah hati, betul nggak? Ya kan? Amin, benar. Ya, karena buat teman-teman yang ada di daerah yang mau mengambil nasib di Jakarta itu harus sadar dulu apa talenta kalian. Ada apakah musik, ya kan? Apakah yang di film, acting, nari, dan lain-lain itu dimantepin dulu, pokoknya dimaksimalin dulu. Jadi ketika melangkah ke Jakarta sudah punya modal ya, sudah punya basic ya, seperti itu. Oke, Bro Robi, nanti kita lanjut ke segmen 3. Nah, Sobat Bincang Tuy, kita obrolan semakin seru nih. Nanti kita kupas lagi, kupas tuntas bersama Robi Bow. Tetap di acara Bincang Tuy, bincang-bincang santuy. Back Picture TV dimanapun berada, kembali lagi di Bincang Tuy, bincang-bincang santuy. Nah, sekarang segmen 3 ini sekalian juga kita kupas tuntas ya. Gimana sih kisahnya seorang Bro Robi Bow yang di Jakarta sudah syuting dan kapan kira-kira perkenalan awalnya Bro Rondos dengan Bro Robi? Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi, Bro Robi. Ya. Kita kenalan waktu itu di acara apa ya? Sebuah organisasi apa di acara waktu itu? Ini masih ingat nggak? Iya, di sebuah acara dan di sebuah organisasi. Organisasi, iya. Jadi Sobat Bincang Tuy, Bro Robi dan Rondos ini ketemunya di suatu organisasi profesi namanya Pavindo, Perkumpulan Artis Film Indonesia, ya. Itu sudah sekitar 2012-2013 ya Bro ya? Iya, ya, sekitar dikenali salah satu aktor juga yang cukup lawas juga. Nah, perjalanan di Pavindo ini kita lumayan banyak suka dukanya Bro ya. Betul. Sebelum Pak Bagiono sebagai ketum Pavindo, sebelumnya kan Om Pit Pagau ya. Om Pit Pagau seperti itu. Nah, sampai Bro Robi ini waktu itu jadi pengurus juga kalau nggak salah ya? Jadi pengurus. Jadi pengurus ya? Ingat-ingat sih, pengurus itu gua jadi wakil. Wakil? Nah, kalau ada wakil, berarti ada ketuanya. Siapa ketuanya Bro? Elu. Oh, ya ampun. Aduh, ternyata saya ya. Jadi ini ya Sobat Bincang Tuy, ini Bro Robi ini satu divisi sama saya, yaitu bidang ekonomi kreatif ya. Kreatif banget dan di divisi kita ini bagaimana caranya kolaborasi juga dengan divisi lainnya kalau mau ada acara-acara di Pavindo, baik yang acara intern maupun yang ekstern di Pavindo. Jadi kita selalu berdiskusi nih antara ketua dan wakil ketua, pokoknya jangan sampai telat makan. Ya, jangan sampai telat makan. Ya karena kita biar inspirasi kan, betul nggak? Telat makan itu telat mikir. Iya, nanti kita jadi telat mikir seperti itu. Nah, Bro Robi setelah berapa tahun juga udah melintang syuting, sekarang belakangan juga iklan. Nah, masih juga sekarang di Pavindo ya. Kira-kira kalau kita ngomong organisasi Pavindo ini punya harapan apa nih Bro? Karena di Pavindo ini kan betul-betul kita memberikan waktu kita di luar waktu pekerjaan kita yang lain kan, seperti itu kan. Dan memang sih profesi ini juga ada sosialnya, ada juga keterlibatan emosionalnya. Nah, seperti apa sih Bro kira-kira kalau boleh di sharing supaya teman-teman bincang itu juga tahu sedikit banyak tentang Pavindo nih.
Iya, kebetulan kita berdua itu, lo ketuanya, gua wakilnya di bagian kreatif, dan itu memang di Pavindo itu dari dulu kita kan udah tahu ya. Jadi perkumpulan artis film Indonesia, dan kita bukan saja terkumpul dalam keaktoran aja, betul, tapi semua berbagai profesi di sini juga ada juga. Apa aja bro, biar yang lain pada tahu. Iya, ada produser juga ada. Apa namanya, penyanyi, bintang iklan, dan pokoknya yang di bidang hiburan lah, entertainment, musisi juga ada semuanya. Di sini kita membangun satu hal yang memang benar-benar di satu organisasi yang memang terbentuk supaya masyarakat juga tahu bahwa satu organisasi itu ada berbagai macam divisi gitu. Bukan saja keaktoran, acting atau apanya. Gitu, tetapi ya? Kita berprestasi dalam satu hal untuk membangun dunia entertain di Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, tuh Sobat Bincang Tuy. Jadi bagaimana kita mau memajukan perfilman Indonesia? Salah satunya melalui organisasi yang kita tekuni ini, yaitu organisasi Pavindo, Perkumpulan Artis Film Indonesia. Bagaimana Pavindo juga bisa berkontribusi kepada negara dengan kita bikin film pendek, ada film layar lebar juga yang sedang kita mau ini juga ya, mau di launching ya. Ya, itu ada saya di sini. Oh ya, salah satunya itu BJB ya, BJB itu bukan jodoh biasa. Itu sekarang lagi diproses, mohon doanya. Multicaya Multicaya di pensi PH-nya, dan disodari oleh Pepi ya, Pepi Ona gitu. Nah, jadi Sobat Bincang Tuy dimanapun kalian berada, jika kalian punya talenta, jika kalian punya semangat, siapapun itu dimanapun kalian berada, baik di daerah maupun yang di Jakarta, kalian harus ingat bahwa apapun yang kalian raih itu harus melalui proses. Dan ingat juga harus total ya bro. Betul. Jangan sampai setengah-setengah. Karena apa? Kalau dengan total itu nanti hasilnya juga akan total, dan kalian juga akan merasakan, bahkan bisa menghasilkan, dan kalian bisa berbagi dengan keluarga tercinta kalau sudah punya keluarga, istri dan anak, dan kemudian juga bisa kepada orang tua, seperti itu ya bro ya. Nah, Sobat Bincang Tuy, kiranya Bro Robi sudah datang di sini, kita terima kasih di Bincang Tuy, sudah berbagi kisah dari awal di Jakarta sampai juga bergelut di dunia entertain, dan juga sampai sekarang masih ada di Pavindo. Bro Robi buat karirnya semoga makin sukses ya. Amin. Pelayanan gereja semoga makin ini juga makin mantap lagi. Terima kasih sudah berada di ini Bincang Tuy kali ini. Nah Sobat Bincang Tuy dan Sobat Back Picture TV, itulah sepenggal kisah dari brother kita Bro Robi Bo yang masih eksis. Dan untuk kalian semua, sampai jumpa di acara Bincang Tuy episode mendatang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Berbuat kasih jangan lupa. Terima kasih dan sampai jumpa.